Halo semuanya, kami dari kelompok 4 mengambil petik laut sebagai salah satu jenis kebudayaan dari daerah Puger Kulon yang menggambarkan identitas nasional. Nama daerah Sultan Dengan 2218 Tunjukkan dunia Kabupaten Kenalkan, nama saya Tani Firman Jaya dengan NIM 2218 dari jurusan Kimia Fakultas Kedokteran. Kenalkan, nama saya Raya Ramdhani, NIM 2218 dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Perkenalkan, nama saya Dedi Kurniawan dengan NIM 23194163163 dari Prodi Divasi Sipil Fakultas Teknik. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari petik laut. Petik laut sendiri itu adalah sebuah upacara adat atau kebudayaan yang ada di daerah Puger Kulon yang memiliki makna bahwa jika upacara tersebut tidak dilakukan, maka akan terjadi bala atau suatu bencana yang nantinya itu akan berimbas kepada para nelayan yang nantinya tidak akan bisa memancing lagi atau tidak dapat ikan yang seharusnya didapatkan, atau juga bisa menyebabkan rezekinya yang sulit dicari secara turun-temurun. Upacara peti laut diadakan setiap tanggal 15 Muharram atau Suro dengan menyediakan berbagai sesaji untuk Nyi Roro Kidul sebagai laut selatan. Pihak desa mempunyai keyakinan bahwa harus tetap melaksanakan tradisi tersebut agar tidak ada masalah yang timbul di laut, khususnya bagi nelayan yang akan melaut. Sejarah, peti laut merupakan upacara tradisi yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Puger sejak tahun 1938 oleh seorang lurah Puger bernama Kusam. Beliau merupakan seseorang yang dikenal memiliki keturunan darah biru dari Keraton Yogyakarta. Beliau melakukan upacara tradisi peti laut ini yang mirip dengan tradisi upacara adat yang dilakukan di pantai Parangtritis. Upacara tradisi ini awalnya bernama Labu Sesaji atau Larung Sesaji, namun berubah menjadi Selamatan Pancer karena upacara tradisi ini dilaksanakan di wilayah pesisir tersebut. Alasan tersebut membuat masyarakat dan pemerintah desa sekitar menggantikan namanya dengan Selamatan Desa dan Larung Sesaji. Kegiatan yang dilakukan yaitu acara bersih desa atau ruatan. Kegiatan ini dilaksanakan di wilayah desa Puger Kulon. Alasan penamaannya menjadi Selamatan Desa dan Larung Sesaji yaitu karena masyarakat yang tinggal di desa Puger Kulon terdiri dari petani dan nelayan, sehingga nama tersebut digunakan untuk menyatukan masyarakat Puger Kulon yang bekerja sebagai petani dan nelayan. Peti laut dilakukan untuk memberi persembahan ke kapal Nyi Plenges yang dikenal dengan Punggawa Nyi Roro Kidul sebagai tempat yang masyarakat yakini yaitu berada di Pelawangan, di mana tempat tersebut sering menelan korban jiwa para nelayan. Yang pertama itu adalah kepala sapi. Nah, kepala sapi ini dimulai dari pemotongan kepala sapi hingga menjadi sesaji. Pemotongan kepala sapi dilakukan oleh masyarakat setempat yang diawali dengan doa-doa yang dipimpin oleh para tokoh agama. Kepala sapi disucikan dan dibersihkan dari bekas darah pemotongan tadi. Kepala sapi yang ditempatkan pada kayu yang sudah disusun akan diarak menuju ke pantai Puger. Nah, penggunaan kepala sapi ini dikarenakan kepala sapi merupakan bagian dari sesaji yang wajib ada dalam upacara adat. Yang disajikan pada kafir dengan posisi ini. Ancenang dengan cara silang memiliki makna yaitu sebagai simbol penolak bala bagi masyarakat agar tidak ada yang menghalangi masyarakat dalam mencari nafkah. Tiga adalah kunci dari tempat sapi dari papis, anggrek sari, kemper, ikan goreng, handuk cucur, serta ikan. Jajanan pasar memiliki makna sebagai suatu kerukunan masyarakat. Warnanya yang berbeda-beda menggambarkan bahwa meskipun masyarakat desa memiliki sifat yang berbeda-beda, namun hidupnya tetap rukun dan sejahtera, sehingga jajanan dapat menjadi simbol kesatuan bagi masyarakat yang melaksanakan petik laut. Adalah pisang raja. Pisang raja yang dikirim memiliki ukuran yang sangat besar. Pisang raja yang dipersembahkan sebagai sesaji nantinya akan diberikan sebanyak 1 sisir. Yang kelima adalah kebumikan. Kebumikan dipilih karena memiliki kandungan air yang lebih banyak dari air. Tanaman ini tumbuh dengan subur di berbagai wilayah Kecamatan Puger dan menjadi simbol identitas masyarakat pada tradisi petik laut. Yang keenam adalah perahu nelayan. Nah, perahu ini dipilih karena sebagai alat transportasi nelayan di tingkat. Miniatur perahu digunakan untuk menempatkan berbagai sesaji hingga nanti dilarungkan ke tengah laut. Miniatur perahu juga menjadi pembeda antara desa Puger Kulon dan desa Puger Wetan. Yang ketujuh adalah kolo pendem. Kolo pendem dipilih adalah alat singkong. Nah, kolo pendem ini adalah buah yang dibuat makan. Yang kedelapan adalah bekaka. Bekaka ini merupakan makanan yang terbuat dari tepung yang dibentuk sedemikian rupa menyerupai kerang. Yang kesembilan adalah keluntung walu. Keluntung merupakan hewan kaki seribu serta walu adalah buah. Yang ke-10 adalah miniatur kemanten. Miniatur kemanten terbuat dari tepung yang nantinya akan ditancapkan pada bokor. Yang ke-11 adalah kinangan. Kinangan merupakan seperangkat perlengkapan untuk memakan sirih. Kinangan menjadi atribut pelengkap yang terdiri dari wadah yang berisikan sirih, kapur, pinang,
gambir, dan susur. Yang ke-12 adalah damar kembang. Damar kembang merupakan sebuah alat yang digunakan untuk penerangan masyarakat sekitar. Damar kembang dinyalakan di sepanjang acara saat tradisi petik laut berlangsung. Yang ke-13 adalah pedeteng. Pedeteng merupakan ayam yang dimasak langsung di atas bara api. Proses pemasakan pedeteng tidak menggunakan bumbu apapun. Yang terakhir adalah ketupat. Nah, itu digunakan sebagai makanan khas pada hari raya Idul Fitri. Ketupat lepet memiliki bahan dasar yaitu beras. Ketupat ini hanya terbuat dari beras yang dibungkus dalam daun kelapa muda atau janur. Sedangkan untuk lepet terbuat dari bahan dasar beras ketan yang dicampur santan. Pengolahan kedua makanan ini melalui tahap perebusan. Selanjutnya kita akan membahas tentang simbol identifikasi masyarakat di pesisir Pugar. Nah, kita akan mengambil petik laut. Tradisinya itu dapat mengaruhi banyak aspek dalam hidupnya masyarakat, yaitu membentuk identitas masyarakat Pugar yang mayoritasnya pada kerja di laut atau nelayan, hingga mengaruhi juga pada terbentuknya suatu peluang terhadap sektor pariwisata yang ada di Pugar. Hal tersebut juga dilakukan oleh masyarakat Pugar, di mana mereka melakukan sebuah tradisi unik ini yang berdampak pada sektor pariwisata dan tidak sama sekali merusak nilai-nilai adat yang dipercaya oleh masyarakat. Tradisi petik laut ini dapat tetap dilestarikan karena memberikan peluang bagi aspek lain untuk mendapat perhatian publik. Simbol perilaku yang mulia dan perilaku tersebut ini masyarakat. Setelah perlengkapan peralatan, berarti upacara laut dapat dilakukan. Rangkaian acara dimulai dengan adanya silat budaya dan di dalamnya terdapat alat-alat khas miniatur perahu, alas dan lain dengan musik, bawah dan tarian khas. Rute dari kirap budaya ini adalah dari balai desa hingga menuju ke dermaga. Sesampainya di dermaga, sesaji yang berupa makanan dikonsumsi bersama-sama oleh masyarakat. Kepala sapi dan miniatur perahu dibawa ke tengah laut. Proses selanjutnya adalah pelarungan kepala sapi dan miniatur perahu yang dilakukan oleh kepala desa dan masyarakat yang turut ikut serta ke tengah laut.